Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat. Gibran Rakabuming Raka yang belakangan viral dengan akun Fufu Fofanya yang diduga kuat miliknya, dan netizen telah membongkar sejumlah bukti-bukti yang memang mengarah kepada kepemilikan akun Fufu Fafa adalah Gibran. Nah, sejumlah pengamat, para tokoh menilai ini bisa menjadi jalan bagi Gibran untuk tidak dilantik mendampingi Pak Prabowo sebagai capres. Kita lihat berikut ini. Gibran sesuai usulan Dr. Tifa harus segera diperiksa kesehatan jiwanya. Bila ternyata Gibran memang sakit jiwa, maka dia otomatis batal sebagai wapresnya Pak Prabowo. Nah, keuntungan buat Gibran karena sakit jiwa, dia tidak bisa stand for trial. Jadi tidak bisa diadili karena wong edan. Dari kiri kanan size-nya beda. Enggak lah, sama lah. Love Syahrini. Anda pikir Anda siapa? Polemik akun Fufafa masih panas sampai saat ini. Beberapa hari lalu, Gibran membantah bahwa akun Fufafa bukan miliknya, tapi Kaisang sudah klarifikasi kalau akun itu milik Gibran. Infonya, internal Gerindra terutama Prabowo sangat marah, bahkan Prabowo mulai berjarak dengan Jokowi. Apakah Gibran akan layu sebelum berkembang? Emang kenapa sih? Kenapa kemudian Istana takut banget Gibran ini akan dilengsarkan sepertinya? Ya, desakan-desakan soal Gibran belakangan ini kan mulai memanas nih, Pram. Terutama ya soal bagaimana kemudian akun Fufu Fafa yang beribadah. Ya, dan sebenarnya Gibran ini kan juga tidak diterima sepenuhnya oleh orang-orang di sekitarnya Prabowo gitu. Ya, Gusen juga tahu lah informasinya. Kali ini gue normatif aja ya. Nggak bisa. Yang gue dengar setelah muncul kehebohan Fufu Fafa ini, di internalnya Prabowo itu bergejolak juga tuh. Mereka banyak yang marah. Betul, Pram. Gimana, Pram? Terbagi dua kelompok itu. Nah, gimana, Cak? Dua kelompok ini adalah kelompok yang mengampuni masa lalu dan kelompok yang mempermasalahkan masa lalu. Oke, ini kan Fufu Fafa ini kan akun di Kaskus ya yang Iya. menyerang Prabowo ya. Iya, Dan itu betul. akun ada di 2016 sampai 2019 ya. Iya. Setelah itu nggak aktif lagi. Ya, memang ada sebagian kelompok yang mencurigai dan sampai mencari tahu keaslian akun ini, gitu. Dan yang gue dengar dari orang-orang yang ada di sekitar Prabowo juga Jokowi ini sampai mengundang BSSN untuk mempertanyakan keaslian akun ini, gitu. Dan seseorang yang berbicara kepada Jokowi atau ngobrol dengan Jokowi itu memang akun ini kemudian membuat Istana itu mikir lama gitu, berpikir panjang. Pusing. Pusing Ya, tujuh keliling. ya iyalah, gitu. kita udah dibikin pusing, gantian dia yang pusing. terus gimana? Ya gantian lo lah, Pram. Kan lo Jadi juga gini, punya jadi info. Gini, aku tambahin. Jadi sempatlah ditanyain kepada yang punya akun, bener nggak Iya. sih nih akun lu? Gitu. Betul. Tapi si yang punya membantah. Ya. Ini yang nanya siapa? Adalah lewat salah satu ajudannya yang Ono begitu kan. Setelah ditanya bantah begitu ya. Tapi ditanya lagi tuh ke adiknya. Adiknya mengakui itu punya si kakak begitu. Abangnya, tapi jarak waktunya agak lama. Nah, karena ada bantahan ini membuat semua runyam di sini nih kan. Iya, tidak Nggak secepatnya bisa memitigasi. Iya, tidak Iya, sempat memitigasi iya. karena bukan akun itu, makanya nggak manggil BSSN dan segala macam Iya. begitu. Nah, di samping itu setelah mengakui, nah di pihaknya Hambalang Hambalang ini Prabowo. begitu kan. Ini sebetulnya yang membuat yang marah sekali adalah keluarganya. Oh, Iya. Keluarganya Prabowo Subianto. Kenapa Iya. ya? Karena kan menyinggung banyak hal di situ yang bisa dicek sudah dibongkar kan sama Iya. netizen begitu. Nah, apa Dan banyak yang nggak proper juga ya Iya. di situ ya, orientasi seksual segala dipersoalkan gitu loh. Iya, nggak substansial Nggak kritiknya. pantas gitu. Iya. Nah, setelah itu ya dampaknya sekarang nih hubungannya semakin berjarak begitu, seperti Anyep ya, anyep, seperti gelas ini dengan gelas itu. Yes. Jauh. Hubungannya apa? Ada retak juga derek. Ada celah. Ya oke, jadi sekarang hubungannya tidak terlalu baik ya. Betul. Gibran itu kalau kita ngobrol sama beberapa petinggi di Kim maupun yang di istana juga, sekarang sudah jarang dilibatkan untuk membicarakan pemerintahan Prabowo dan Gibran ke depannya begitu. Termasuk soal nomenklatur kabinet maupun orang-orang yang mengisi di kabinetnya Prabowo nanti. Begitu. Ya, jadi sepertinya begini ya, kan akun Fufu Fafa itu aktif, aktif dia gunakan dengan segala macam tujuan, gitu. Dan yang sangat disorot sama kita itu kan dua.
Si Fufu Fafa ini menggunakan akun tersebut untuk mengolok-olok, menghina sejumlah orang-orang penting. Mengejek ya? Mengejek, menghina, dan itu brutal sekali gitu ya. Bahasanya sarkasme? Sangat keji ya. Lebih daripada sarkasme sebenarnya. Keji, brutal, sebagian juga fitnahan dan segala macam. Karena kita kan nggak pernah tahu apakah benar yang dia tuduhkan itu masuk fitnahan kan. Nah, itu dan nggak cuma sama satu subjek aja gitu kan, jadi ada beberapa lah. Tapi yang frekuen banget, yang banyak sekali itu kan pada satu orang. Yang justru itulah membuat kita semua rakyat itu khawatir kan, yang menjadi objek hinaan dia, objek olok-olok secara keji, brutal, bahkan melibatkan keluarga dan anak dan segala macam. Itu benar-benar sebuah abnormality behavior kan. Artinya di situ tuh ada seseorang yang benar-benar nggak mampu untuk mengendalikan dirinya dalam melakukan segala sesuatu. Artinya kalau seperti ini berarti orang itu mampu untuk melakukan apapun. Ya kan? Itu yang kita khawatirkan kan dari sisi behavior ya. Kemudian yang kedua adalah adiksi terhadap pornografi, terhadap segala objek yang berkaitan dengan seks gitu kan. Kita kan lihat juga itu. Kalau lihat dari jam-jamnya itu, ini kita bicara di sisi aktivitas itu. Jam-jamnya itu jam-jam yang menunjukkan dia betul-betul adiksi. Adiksi terhadap segala macam situs-situs yang berkaitan dengan pornografi, seksualitas, bahkan sampai kepada situs-situs yang sangat ekstrim gitu kan. Yang mengerikan sekali lah gitu ya, seperti itu. Nah, artinya ini kan eksesif ya. Berarti dia itu adiksi nih. Berarti dia adiksi. Nah, padahal namanya adiksi, itu kan di otak itu kerusakan orang yang mengalami adiksi, itu kan satu tempat. Ada sebuah sirkuit begitu di tempat di tengah otak itu semua adiksi ada di situ. Adiksi mulai dari yang paling rendah lah, adiksi rokok, adiksi makan, sampai adiksi narkoba, adiksi seks, adiksi, pokoknya segala macam adiksi itu semua kerusakannya di situ. Nah, jadi kita ngeliat tuh, ini kalau kita connecting the dot ya, jadi data-data kita kumpulkan itu kan menghasilkan. Ya kalau begitu biasanya adiksi judi juga misalnya gitu ya. Jadi itu kan berarti memang ini orang addicted kan. Nah kalau yang bagaimana dia menyerang, bagaimana dia menghina, mengolok-olok, itu berarti dia adalah perilaku obsesif kompulsif. Dia terobsesi itu dengan satu objek tersebut. Dia terobsesi untuk menghina. Kalau saya mau runut lagi, ini sepertinya nih orang ini perlu diregresi ya. Perlu diregresi itu untuk mengetahui jati diri dia sampai sedalam-dalamnya. Iya, perlu diregresi nih orang. Karena apa? Kalau saya lihat obsesinya itu menunjukkan sebuah anger. Marah sekali gitu. Nah, penuh kemarahan. Penuh dengan kemarahan. Yang dia tampil. Jadi dulu dokter, kalau orang penuh dengan kemarahan bisa dia menjadi destruktif. Oh iya dong, itu kan udah komplit tuh kan. Seorang yang obsesif kompulsif, sedemikian obsesif kompulsifnya sehingga dia tidak mampu mengendalikan dirinya, kemudian dia mengalami adiksi gitu. Kalau yang adiksi narkoba, psikotropika, kita masih belum mendapatkan data-data valid. Tapi kalau adiksi seks Udah pasti sudah ya? pasti. A1 itu? A1, kalau adiksi seks sudah pasti. Itu yang dialami Gibran ya? Iya, karena dia udah nggak bisa menahan dirinya loh. Katakanlah sampai, objek seksualitas dia itu kecanduan ya gitu ya? Iya, dia objek seksualitas dia itu bukan hanya sekedar situs-situs loh, tapi orang loh. Ada gitu. 11 perempuan, tokoh artis maupun tokoh yang dia jadikan sebagai objek seksualitas dia loh. Itu kan udah adiksinya udah kelihatan. Saya ragu-ragu apakah ada klinik rehabilitasi yang bisa menyembuhkan orang yang sudah mengalami kecanduan sampai di level yang parah seperti itu. Jangan dulu dok, kalau itu dia sudah sampai level teratas, yang tadi dokter katakan masih bisa nggak disampaikan ya masalah adiksi seksnya itu, apa impactnya? Ya, berarti kalau sudah sampai di level tersebut, berarti kan dia ini atas kedua abnormality behavior tadi, orang tuh udah cukup satu aja udah mengalami gangguan jiwa kan, ini dua kan. Artinya dia udah melampaui beyond the border kan, artinya udah masuk kepada jiwa yang terpecah nih. Berarti udah masuk dalam ranah psikiatri nih. Udah lagi bukan ranah behavior, bukan lagi arah psikologi nih. Udah masuk kepada jiwa yang terpecah. Berarti harus masuk rumah sakit jiwa dong? Nggak harus? Nggak harus. Masalahnya cuma jangan sampai dia dikasih peran apapun kan gitu ya. Oh itu fatal ya? Karena kalau sudah sampai di level jiwa yang terpecah, bahkan obat-obat atau tindakan psikiatris apapun kan nggak akan bisa menyembuhkan. Misalnya cuma mengendalikan dengan obat kan. Jadi
orang yang jiwanya udah terpecah itu kan larinya itu kalau nggak ke schizofrenia, larinya ke psikosis atau psikopat kan. Oh, bisa jadi psikopat. Saya berharap yang bersangkutan psikopat, jangan schizofren. Kenapa? Kalau schizofren nggak bisa dihukum. Jadi dokter Diva berharap dia bisa dihukum ya? Loh, bukan, kalau psikopat masih bisa kayak itu peristiwa itu robot gedek gitu. Ya ada kan beberapa psikopat-psikopat yang apa tuh yang waktu itu yang mutilasi itu loh. Nah, itu kan psikopat tuh kan bisa dihukum kan? Tapi kalau saya lagi membayangkan Prabowo mendaki Semeru terus pas nyampe puncak dia mengibarkan bendera merah putih lalu dia berteriak kembalilah dalam pelukanku. Ini kan di akun itu Fufu Fafa. Mending gitu. Oh iya dong, biar tantang si Roy Suryo tuh. Roy Suryo, mari berhadapan sama saya. Saya sudah nyatakan, saya bukan Fafa. Kenapa Anda berani mengatakan bahwa saya Fafa? Oh, itu keren tuh. Itu yang saya tunggu-tunggu tuh. Ayo dong Mas Gibran, tak kancani dah. Ayo, tak kemen ayo ya. Tak jemput di mana sampean. Ayo, kita temenin. Tak parani ya, kita parani si siapa Roy Suryo ya. Tantang dia. Nah, itu baru keren. Kalau dia berani begitu, saya yakin seluruh Indonesia diem. Nah, menurut Om kenapa nih? Kan ini isunya kan udah hampir 2 minggu kan Om ya, yang mengenai Fufu Fafa nih. Kok kayak pihak kepolisian nggak habis-habis ya, nggak habis-habis. Nggak. Bukan hanya Fufu Fafa, pernah beredar juga katanya narkoba lah segala gitu, di mana di PIK itu ya ada gini-gini. Ini fitnah apa enggak sih? Tapi kok terlalu banyak fitnah itu ya. Ada juga polisi-polisi juga yang katanya gerah gini-gini. Waduh, kok negara kok penuh gosip begini. Bahwa ya diselesaikan gosip ini, ya toh. Tantang. Kalau nggak periksa dong darahnya tuh. Dia itu enggak gitu ya. Terus juga kalau ayo kita ke Singapura tuh, sekolahnya dia bener apa enggak gitu kan ya. Ayo kita ke Australia bener apa enggak. Itu baru yang namanya layak kita angkat jadi pres itu ya. Tapi kalau umpamanya ya tanyakan aja yang ngomong, ya apa tuh gitu ya. Ini ada hal yang menarik ya soal Fufu Fafa, karena kita harus keep on eye, konsentrasi lagi ya. Kita balik lagi ke Fufu Fafa untuk melihat ya sejauh mana kebenaran Fufu Fafa ini ya meyakinkan publik bahwa Raka Buming layak atau tidak layak dilantik sebagai wakil presiden. Saya sudah sebutkan jalannya ada, yaitu menggunakan pasal 169 huruf J Undang-Undang Nomor 7 2017 tentang Pemilihan Umum, di mana di sana menyebutkan soal keterpenuhan syarat sebagai calon wakil presiden. Dan jangan lupa presidential election atau proses berpilpres itu belum selesai karena belum diakhiri dengan pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih. Sehingga kalau ada presiden dan wakil presiden terpilih tidak lagi memenuhi syarat, walaupun sudah diumumkan sebagai pemenang oleh KPU pada tanggal 24 April 2024 yang lalu, bisa saja dia tidak dilantik. Nah, hanya persoalannya siapa yang memutuskan tidak dilantik karena tidak terpenuhi lagi syarat tersebut? Ya harusnya KPU. Tetapi kenapa KPU? Karena KPU juga kan mencoret-coret anggota dewan terpilih. Karena tidak lagi memenuhi syarat, antara lain misalnya sudah dipecat dari partai politik. Itu kan sama logikanya. Oh, anggota dewan beda dong. Oh, sama saja, sama-sama elected official ya. Tetapi kalau anggota KPU tidak berani mencoret Fufu Fafa, ya harus institusi yang lebih kredibel dan lebih tinggi mencoretnya, yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat yang memiliki kewenangan menurut konstitusi untuk melantik presiden dan wakil presiden. Karena Fufu Fafa tidak lagi memenuhi syarat akibat melakukan perbuatan tercela pada tahun 2014, 2019 dan saat ini karena tidak mengakui akun itu milik dia sehingga bisa dianggap melakukan kebohongan publik ya. Tidak ada statement dari yang bersangkutan, maka bisa dikategorikan sebagai perbuatan tercela juga. Itu konstruksi hukum tata negaranya ya. Apakah kemudian hukum tata negara ini workable atau tidak, ya it is not my business. Tapi urusan saya adalah bagaimana menjelaskan governance kalau seandainya gara-gara Fufu Fafa ini Gibran Raka Buming Raka tidak dilantik atau dituntut agar tidak dilantik lagi karena tidak lagi memenuhi syarat sebagai seorang wakil presiden terpilih atau calon wakil presiden. Ya, ini memang sebuah dilema tersendiri mungkin bagi Pak Jokowi ketika anaknya belakangan dibongkar oleh netizen terkait dengan cuitan-cuitan kata-katanya di masa lalu yang bertendensi cenderung menghina Pak Prabowo yang memang sepantasnya itu tidak dilakukan karena tidak substansial.
dia mengarah kepada hal keluarga, pribadi, dan menjelang dilantik Pak Prabowo dan juga Gibran, sejumlah pengamat menilai Gibran bisa saja batal dilantik untuk mendampingi Pak Prabowo karena efek dari akun Fufu Fafa tersebut. Dan seperti yang diulas oleh Tempo beberapa hari lalu, di balik akun Fufu Fafa ini ternyata keluarga Pak Prabowo ini cukup marah karena sejauh itu dan memang sangat dalam hinaan, cacian, penghinaan yang dilakukan akun Fufu Fafa di masa lalu yang diduga kuat milik Gibran. Menurut Roy Suryo, memang 99,9% akun tersebut adalah milik akun Fufu Fafa. Dan itu sejumlah penilaian tentu kita berikan kepada penegak hukum, kepada pihak berwenang. Kita saksikan nanti bagaimana akhir dari sebuah akun Fufu Fafa ini. Apakah Gibran akan tetap dilantik mendampingi Pak Prabowo, atau betul apa yang dikatakan sejumlah pengamat, Gibran bisa saja batal dilantik karena atas peristiwa di masa lalu yang diduga miliknya yang terangkum di dalam akun Fufu Fafa. Demikian.